Kita tahu bahwa dalam sebuah kehidupan itu kita bisa analogikan layaknya sebuah perjalanan, yang mana dalam sebuah perjalanan tersebut itu membutuhkan yang namanya kompas. Kalau kita merujuk buku yang ditulis oleh Henry Manampiring yang berjudul Kompas. Nah, kompas tersebut merupakan pedoman hidup yang harus kita patuhi, yang membuat kita untuk terhindar dari kecelakaan-kecelakaan yang sifatnya berdampak pada hidup kita. Dan di buku Pedoman Hidup karya Dani Dan ini kita akan mengulas bagaimana pedoman hidup yang beliau tulis dalam kurang lebih 50 aspek untuk bagaimana caranya kita mengubah pola hidup kita. Nah, izinkan saya untuk merangkumnya ke dalam 5 aspek kehidupan kita, bagaimana caranya kita untuk terus tidak jauh daripada kesesatan dalam hidup. Yang pertama adalah bagaimana kita memahami realitas kehidupan kita. Bahwa kita harus pahami landasan hidup itu sebagai realitas bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Sehingga cara kita berpikir, cara kita melakukan aktivitas itu harus mempunyai landasan apapun itu. Kalau misalnya kita mau rujuk buku yang membahas mengenai alasan mengapa kita harus melakukan sesuatu, kita rujuk misalnya buku karya Simon Sinek yang berjudul Start With Why. Di situ dijelaskan bagaimana caranya kita memulai sesuatu itu dengan pertanyaan dulu, mengapa kita melakukan hal-hal tersebut. Misalnya di buku lain, di buku yang ditulis oleh Viktor F. Frank yang membahas tentang bagaimana caranya segala sesuatunya itu harus kita maknai secara lebih luhur lagi, sehingga ketika kita melakukan sesuatu kita mempunyai makna dalam hal ini. Buku karya Dani Dan ini bisa kita jadikan sebagai patokan karena di dalamnya ini berisi bahasa yang mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Saya tadi sudah katakan bahwa dalam buku ini ada 50 kurang lebih aspek yang harus kita ubah untuk atau sebagai pedoman hidup kita. Nah, saya akan rangkum menjadi 5 aspek. Yang pertama adalah bagaimana caranya kita membangun pondasi diri yang kokoh. Dalam hal ini, ya, karakter, pengelolaan emosi, dan pola pikir. Di karakter, ini sudah berkali-kali kita bahas mengenai tentang pentingnya akhlak, pentingnya integritas, pentingnya juga menjaga sebuah tanggung jawab, dalam hal ini amanah. Dan bagaimana misalnya kita mengelola emosi kita. Nah, kita memasuki bulan Ramadan di mana pengelolaan emosi itu menjadi begitu penting karena disinilah madrasah di mana kita dididik sebaik mungkin untuk menjalani kehidupan setahunnya lagi. Sehingga butuh 1 bulan untuk kita bisa belajar bagaimana caranya kita bisa mengelola amarah, kita bisa mengelola ego kita bisa mengelola hawa nafsu kita. Dan jadikan misalnya bulan Ramadan ini sebagai bentuk pembelajaran kita dalam mengatur dalam hal ini pengelolaan emosi. Begitu juga dengan pola pikir. Kita tentunya harus terus berpikir positif seperti yang dijelaskan dalam buku Ibrahim El-Fiqi, terapi berpikir positif, dan tentunya kita harus menghindari atau bisa mengelola pola pikir negatif tersebut karena kita tahu bahwa kita tidak bisa mengatur 100% emosi-emosi negatif yang ada di alam luar, tetapi kita bisa mengelolanya dalam diri kita sendiri, dan itulah bentuk manipulasi dalam sebuah pikiran. Di aspek kedua, bagaimana caranya kita menjalin hubungan yang harmonis. Nah, ini penting bahwa kalau misalnya dalam Islam itu bukan hanya peribadatan yang sifatnya transenden saja, melainkan kita perlu beribadah juga, atau ibadah itu harus kita pahami juga bagaimana caranya kita bersosialisasi satu sama lain. Ada buku yang menarik mengenai tentang bagaimana caranya orang-orang yang fokus dalam beribadah tetapi dia luput untuk bersosialisasi. Di buku Kang Jalal Jangan Bakar Taman Surgawi itu menjelaskan bahwa di akhirat nanti akan ada seseorang yang membawa semua pahalanya begitu banyaknya sehingga saking banyaknya itu mengalahkan gunung terbesar di dunia, dan alhasil, pahala tersebut itu dihempaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak ada satupun kebaikannya terhadap orang lain. Sehingga penting dalam hal ini kita harus berkomunikasi dengan orang lain, kita harus menjaga bahasa tubuh kita, baik itu lisan, kita terus harus menerima yang namanya kritik. Begitupun juga misalnya dengan keluarga, kita harus berbaik sangka kepada orang tua kita, kepada misalnya pasangan kita, bahkan kepada orang-orang terdekat kita. Sehingga kesimpulan daripada itu semua bahwa ya kita harus saling
toleransi satu sama lain. Kita harus mengedepankan yang namanya kemanusiaan dan kita harus bisa juga menerapkan yang disebut sebagai kerelawanan. Dan di aspek ketiga yaitu menjaga keseimbangan batin, kita tentunya tahu bahwa di generasi sekarang atau generasi yang mungkin dikatakan brain rot atau generasi kecemasan, itu banyak hal-hal yang membuat kita depresi. Sederhananya, kalau kita misalnya scrolling Facebook, TikTok, dan lain sebagainya, itu bisa menyebabkan kita depresi. Sehingga kita harus bisa mengatasi kecemasan tersebut dengan cara mengelola stres dan rasa cemas tersebut. Dan tentunya ini memerlukan strategi bagaimana caranya kita melawan depresi dan rasa frustasi. Sehingga akhir daripada itu kita akan mencapai keseimbangan fisik dan mental kita. Nah, di aspek yang berkontribusi pada dunia yang lebih baik, bahwa kita harus peduli terhadap baik itu diri kita sendiri, baik itu orang lain, bahkan dalam hal ini kepedulian kita terhadap global. Kita harus peduli dengan lingkungan karena krisis iklim itu menjadi momen yang sangat krusial di era sekarang ini, dan bagaimana caranya adalah menjaga alam semesta. Bahwa tanggung jawab kita sebagai manusia itu bukan hanya terhadap diri kita, melainkan terhadap sosial tersebut. Sehingga keadilan itu bukan hanya berlandaskan hak kita saja, tetapi kita juga punya tanggung jawab, punya kewajiban dalam melaksanakan yang disebut dengan keadilan. Sehingga keadilan itu adalah kesesuaian antara hak dan kewajiban. Jadi kita harus menjadi pahlawan yang bersifat sosial. Sederhananya misalnya kalau kita di sosial media adalah melawan ujaran kebencian, melawan hoaks, dan lain sebagainya. Dan kita juga harus memperhatikan tata kelola pemerintahan kita. Nah, di buku ini juga dijelaskan mengenai bagaimana caranya korupsi itu dapat merusak negara, bahwa yang demokrasi harus dimaknai sebagaimana demokrasi itu sendiri. Nanti kita akan bahas buku demokrasi di buku yang lainnya tentunya. Dan juga bagaimana kita harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, dalam hal ini teknologi. Nah, di aspek yang lainnya, bagaimana caranya kita menavigasi perubahan zaman dengan bijaksana, bahwa kita harus jadikan masa lalu itu sebagai pembelajaran, baik itu dari sejarah, bahkan tradisi, dan masa kini kita harus belajar untuk menyesuaikan dengan tantangan zaman dengan cara memakai AI yang lebih bijak, dan kita harus mengatur keuangan digital kita, karena kita lebih cenderung memakai uang digital dibandingkan uang tunai, bahkan dalam hal kesejahteraan juga. Di masa depan, baik itu generasi muda, pendidikan, itu kita bisa lebih matangkan lagi. Nah, sebagai kesimpulan, di buku ini menjelaskan bagaimana kita menjadi pribadi yang bijaksana dan lebih bermakna. Yang pertama, bagaimana caranya kita memahami atau mengerti prinsip pedoman hidup itu sendiri yang dijelaskan dalam 50 aspek pedoman hidup yang dijelaskan Dani Dan dalam buku ini. Kemudian bagaimana kita menerapkan atau mempraktekkan nasihat-nasihat dalam keseharian kita, itu penting. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita terus menginspirasi teman-teman di sekitar kita, baik itu diri kita sendiri maupun keluarga maupun teman-teman kita. Jadi buku ini juga bisa menjadi kompas bagi diri kita dan sekitar kita. Sehingga mari kita jadikan pedoman hidup ini sebagai kompas dalam perjalanan kita. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.